Rafi bin Khadij memilih, aku memilih pilihan yang kedua yang kau sarankan. Silahkan cabut anak panah, tapi tinggalkan ujung panah di sini. Mata anak panah di sini. Masya Allah. Luar biasa. Anak muda, umur 14 tahun. Punya pikiran apa gitu kan sampai ke arah sana. Bayang. Sebentar lagi boleh? Boleh sebentar lagi? Ada satu kisah ini. Ada satu kisah nih. Ada sekelompok remaja. Remaja itu umur 11 sampai 15 tahun. Kira-kira ada 12 remaja pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 remaja ini mabar. Apa? Mabar itu apa? Main bareng. Bukan main bareng Mobile Legend atau bukan main bareng Free Fire, bukan. Main barengnya bayangin di Uhud. Dan gak main-main. Di Uhud ngapain? Perang. 12 orang ini, 12 remaja ini. Dia masuk ke barisan pasukan muslimin. Terus pasukan muslimin dari Madinah keluar sampai pintu gerbang Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ngecek pasukan dulu. Ketika dicek pasukan, ada 12 remaja ini kejaring oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peraturannya yang ikut perang itu 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Yang masih muda 15 tahun, 12 tahun tidak boleh ikut perang. 12 orang ini kejaring oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 12 sahabat muda ini disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang, kalian belum cukup umur untuk mengikuti peperangan ini. Ini bukan main-main peperangan. Ini adalah antara hidup dan mati. Kalian adalah penerus generasi berikutnya. Tidak boleh ada yang mati di antara kalian semua. Nih hafalin nih 12 orang ini nih. Bisa ngafalin? Otak kalian masih encer nih. Yang pertama 12 orang ini namanya Abdullah bin Umar. Yang kedua namanya adalah Zaid bin Thabit. Yang ketiga Zaid bin Arqam. Yang keempat Usamah bin Zaid. Yang kelima Al-Bara' bin Azib. Yang keenam Usaid bin Zuhair. Bisa ngikutin gak? Usaid bin Zuhair. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedelapan Sa'ad bin Habbah. Yang kesembilan Amr bin Hazm. Siapa? Amr bin Hazm. Yang kesepuluh Rafi bin Khadij. Ada yang namanya Rafi di sini tadi ya? Rafi bin siapa namanya Rafi di sini tadi? Enggak ada. Ada Rafi bin Khadij. Ada juga Samurah bin Jundub. Singkat cerita, teman-teman, mohon fokus. Singkat cerita, 12 sahabat ini disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suruh pulang. Tapi luar biasanya 12-12-nya nggak mau pulang. Nggak mau pulang ya Rasulullah. Saya mau ikut, mati-mati sekalian. Yang 12 orang ini termasuk Zaid bin Sabit. Nangis mereka 12 ini, nangis. Tetap kekeh mau ikut pulang. Nabi SAW dengan tegas gak bisa ikut. Ada satu orang sahabat, ini cerdas sahabat ini. Dia ngebujuknya itu lewat ayahnya. Ayahnya namanya Khadij. Berarti kalau ayahnya namanya Khadij, tadi anaknya siapa namanya? Rafi.
Rafi bin Khadij nyusul ayahnya. Ayah, tolong aku bicara kepada Rasulullah supaya aku bisa ikut. Ayah tahu kemampuan aku seperti apa. Aku adalah ahli panah. Tidak ada anak panah yang aku lepaskan dari busurnya kecuali tepat sasaran. Ayah tahu itu. Akhirnya Khadij bin Rafi, jadi Rafi bin Khadij bin Rafi, jadi kakeknya Rafi ini Rafi juga namanya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Rafi ini anak yang luar biasa dalam masalah memanah. Tolong izinkan dia untuk bisa mengikuti. Karena kalau panah itu kan kita nggak head to head ya, nggak gini kan, dari jarak jauh 50 meter, 100 meter. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini nih, sebelum memasukkan Rafi bin Khadij ke pasukan muslimin, dites dulu. Gak bisa begitu aja masuk. Nah ini, di screening dulu, dites. Coba tes, 50 meter mana? Cepet ke target, masuk ke tengahnya. 100 meter, masuk. 200 meter, masuk sasaran. Pada akhirnya lulus Rafi bin Khadij ini. Oke, kalau begitu kamu lulus dan masuk ke pasukan muslimin, dipimpin oleh Jabir bin Abdullah pada waktu itu. Pasukan memanah 50 orang, termasuk di dalamnya Rafi bin Khadij. Yang 11 anak ini cemburu, gak bisa ya Rasulullah, aku pun ingin ikut seperti itu. Akhirnya muncul orang yang tinggi besar, remaja yang tinggi besar. Kalau mau dari kita ini nih, siapa namanya? Oh, tinggi besar. Wahai Rasulullah, saya pun ingin ikut. Lihat olehmu, wahai aku badannya tinggi besar seperti ini. Aku bisa mengalahkan musuh gitu kan, meskipun usianya jauh lebih tua daripada aku. Kalau kamu mau ikut, kalahkan Rafi bin Khadij. Kalahkan Rafi bin Khadij. Akhirnya dites oleh Rasulullah, Rafi bin Khadij dan orang ini, sahabat ini, nama sahabat ini adalah, ingat-ingat nanti, Samurah bin Jundub. Siapa? Samurah bin Jundub. Duel sama Rafi bin Khadij. Syaratnya kalau mau ikut perang harus mengalahkan Rafi bin Khadij. Setelah sekian lama gulat gitu kan, menanglah Samurah bin Jundub. Akhirnya dari 12 remaja ini, 2 orang yang masuk ikut berperang di perang Uhud. Yang 10 lagi termasuk Abdullah bin Umar, termasuk tadi Abu Sa'id Al-Khudri, waktu itu sempat kita ya, Abu Sa'id Al-Khudri suruh pulang sambil nangis, 10 orang ini pulang, gak ikut perang Uhud. Singkat cerita, terjadilah peperangan pada waktu itu. Rafi bin Khadij, pada akhirnya Rafi bin Khadij di perang Uhud itu terpanah di bawah ketiaknya. Di bawah ketiaknya, terpanah gitu. Singkat cerita, beres peperangan, Rafi bin Khadij ini menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, mohon tolong cabutkan anak panah yang ada di bawah ketiakku ini. Bukan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya akan cabut anak panah dan bisa sembuh seketika. Kalau memang itu pilihanmu. Tapi ada satu pilihan yang mudah-mudahan kau bisa mengambil pilihan ini. Apa pilihan itu? Pilihan itu adalah saya cabut anak panah itu, tapi ujung dari anak panah aku tinggalkan di dalam dagingmu. Dan aku akan bersaksi nanti bahwa engkau termasuk mati syahid. Kira-kira apa yang dipilih oleh Rafi bin Khadij? Rafi bin Khadij memilih, aku memilih pilihan yang kedua yang kau sarankan. Silahkan cabut anak panah, tapi tinggalkan ujung panah di sini. Mata anak panah di sini. Masya Allah. Luar biasa, anak muda umur 14 tahun punya pikiran apa gitu kan, sampai ke arah sana. Bayangin, sabun nasa'a
fi ibadati rabbih. 14 tahun. Kira-kira pendidikan seperti apa yang bisa membuat anak sehebat itu? Ada 3 di sini. Yang pertama, pendidikan dari orang tua. Yang kedua, pendidikan dalam lingkungan pendidikannya, sekolahnya, pesantrennya. Yang ketiga adalah lingkungan. Itulah bisa menjadikan seseorang menjadi seperti Rafi bin Khadij. Ya, itu. Jadi teman-teman, seorang pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah, jangan diartikan ibadah itu hanya sholat ke masjid, bukan. Tapi teman-teman remaja di sini suka apa, hobinya apa, jalankan hobi itu dan buat hobi itu supaya bisa menjadi mengangkat Islam, supaya Islam itu menjadi hiyal ulya, agama yang paling mulia di muka bumi ini. Yang suka teknologi silahkan berdakwah dengan teknologinya. Yang suka olahraga silahkan berdakwah dengan olahraganya. Yang suka apalagi tadi sains dan teknologi silahkan berdakwah dengan sainsnya. Yang suka matematika berdakwah dengan matematikanya. Itu maksudnya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Yang kehidupannya itu adalah bisa diperuntukkan hanya untuk ibadah kepada Rabb-nya. Nah, itulah cara ibadah anak muda saat ini. Kita tidak menuntut datang ke masjid, zikir sampai lama, sampai subuh. Tidak.